Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menampilkan materi unsur pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Baiklah, sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, setelah kami memperkenalkan diri, langsung saja kita kepada pemateri pertama yang akan membawakan pengertian pendidikan dalam Islam, yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Riko. Kepada beliau, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu satu pengertian pendidik dalam Islam. Pendidik secara bahasa adalah orang yang mendidik. Pengertian ini memberikan kesan bahwa pendidik adalah orang yang melakukan kegiatan yang mendidik. Pendidik secara terminologi menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Fadil Al-Jamil menyebutkan bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, Marimba mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul pertanggungjawaban sebagai pendidik, yaitu manusia dewasa yang karena hak dan kewajibannya bertanggung jawab tentang pendidik beserta didik. Yang ketiga, Sutari Imam Bernabib mengemukakan bahwa pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik. Yang keempat, Zakia Darazat berpendapat bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku pendidik. Sedangkan pendidik dalam Islam ialah tenaga profesional yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan bakat, minat, kecerdasan, akhlak moral, pengalaman, wawasan, dan keterampilan peserta didik sesuai dengan konsep Al-Quran dan hadis. Seorang pendidik berwawasan luas, memiliki keterampilan, pengalaman, berkepribadian mulia, memahami yang tersurat dan tersirat, menjadi contoh bagi muridnya. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan dari saya sebagai pemateri. Saya kembalikan kepada moderator. Setelah kita mengetahui pengertian pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam, kita lanjut kepada syarat pendidik dalam pendidikan Islam yang akan dibawakan oleh Saudari Putri Pratiwi Purba. Kepada beliau saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang kedua, yakni syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai syarat pendidik dalam pendidikan Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ibnu Sina, pendidik yang baik adalah 1. Pendidik yang berakal cerdas, 2. Beragama, 3. Mengetahui cara mendidik akhlak, 4. Cakap dalam mendidik anak didik, 5. Berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, 6. Tidak bermuka masam, 7. Sopan santun, 8. Mengutamakan kepentingan peserta didik daripada kepentingan dirinya sendiri, 9. Menghindari orang-orang yang berakhlak rendah, 10. Mengetahui etika dalam majelis ilmu. Nah, yang kedua, menurut Al-Ghazali, syarat menjadi seorang pendidik yaitu 1. Mempunyai sifat kasih sayang, seperti yang terdapat di dalam surah Ar-Rahman bahwasanya pendidik harus mempunyai sifat kasih sayang di dalam mendidik peserta didiknya. tidak membeda-bedakan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya.
2. Pendidik harus mempunyai sifat jujur dan menyampaikan kebenaran kepada peserta didiknya. 3. Seorang pendidik harus menyampaikan pelajaran yang disampaikannya dengan sejelas-jelasnya, sampai pada tahap seorang siswa benar-benar memahami pelajaran yang diberikannya. 4. Ketika proses pembelajaran dalam mengajar, seorang pendidik hendaknya menggunakan cara-cara yang halus, lemah lembut, dan tidak menggunakan kekerasan, cacian, makian, dan yang lain sebagainya. 5. Seorang pendidik yang baik juga harus memiliki prinsip yang mengakui adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh para peserta didik. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pengertian dan juga syaratnya. Lanjut, yang ketiga yaitu tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Baik, ini materi akan disampaikan oleh teman kita Nur Ayuni. Kepada saudari, saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya selaku pemateri ketiga pada presentase video pembelajaran kali ini. Di sini, saya Nur Ayuni akan menyampaikan materi tentang tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Sebelumnya telah dijelaskan apa sih yang menjadi syarat pendidik dalam pendidikan Islam? Langsung saja kita ketahui apa yang menjadi tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Tugas pendidik dalam pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah tugas yang utama yaitu menyempurnakan, membersihkan, dan mensucikan, serta membawa hati manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pendidikan Islam yang utama yaitu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan kesempurnaan insan yang bermuara pada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dapat dikategorikan tugas pendidik dalam pendidikan Islam menjadi 3. Yang pertama sebagai instruksional atau pengajar, yang bertugas merencanakan program pendidikan dan menjalankannya sesuai dengan yang telah disusun, serta diakhiri dengan pelaksanaan penilaian, juga evaluasi setelah proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai edukator, pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian yang kamil, seiring dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang ketiga, sebagai manajerial, yaitu pemimpin yang mampu memimpin dirinya sendiri serta peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang kompetensi pendidik, di mana kompetensi pendidik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kompetensi profesional, yang kedua, kompetensi pedagonik, dan yang ketiga, kompetensi sosial. Yang dimana kompetensi profesional ini yang akan disampaikan oleh teman kita Nurhayati Bako. Kepada beliau, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kompetensi pendidik. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Adapun Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah, bahwa guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Yang pertama ialah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam. Di dalam Islam, seorang pendidik dituntut agar bersifat profesional, sebab jika tidak memiliki sifat itu, tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Selaras dengan hadis yang berbunyi, apabila suatu pekerjaan diserahkan tepat kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Muslim. Hal tersebut meliputi A. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama. B. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama.
C. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif. D. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. E. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Dilanjutkan kepada pemateri yang kelima, yaitu Priska, untuk menyampaikan materi tentang kompetensi pedagogi. Kepada Priska, saya persilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya, Priska, untuk melanjutkan materi yang kelima, yaitu 2. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu meliputi A. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, dan intelektual. B. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama. C. Pengembangan kurikulum pendidikan agama. D. Penyelenggaraan pendidik agama. E. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan. Yang ketiga ada kompetensi sosial, ialah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik, tenaga kependidikan, wali peserta didik, dan masyarakat, yaitu meliputi A. Sikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. B. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas. C. Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah, dan warga masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang terakhir disampaikan oleh teman kita, Nadia Salsabila. Kepada Nadia, saya persilahkan. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik, yang meliputi tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dan yang kedua, penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dan yang ketiga, penampilan diri sebagai pribadi yang berwibawa, mantap, dewasa, dan stabil. Memiliki etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, penghormatan terhadap kode etik profesi guru. Sekian dan terima kasih. Nah, kita sudah mengetahui unsur pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, yang dimana yaitu ada pengertiannya, syarat, tugas, dan kompetensi pendidik. Baik, mungkin sampai di sini pemaparan atau penyampaian materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian yang kami lakukan, mohon dimaafkan. Dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.